Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekowisata di Taman Hutan Raya Mandiangin. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu daya tarik Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin. Yang pertama, Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin menawarkan ekosistem alam Kalimantan Selatan yang masih alami. Yang kedua, terletak di Desa Mandiangin, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketiga, memiliki luas 1012 hektar dengan 200 hektar yang telah ditata sedemikian rupa. Yang keempat, Tahura Sultan Adam termasuk pada kawasan Geopark Maratus Mandiangin Geosit yang dirancang oleh Pemprov Kalimantan Selatan untuk menjadi UNESCO Geopark atau Geopark Internasional. Yang kelima, pada kawasan ini wisatawan dapat menikmati keindahan puncak Mandiangin yang dijuluki negeri di atas awan. Yang keenam, wisatawan dapat melihat langsung berbagai flora dan fauna khas hutan Kalimantan. Yang ketujuh, daya tarik wisata lainnya, wisatawan dapat menikmati keindahan alam pegunungan, aliran sungai, mata air pegunungan yang jernih, dan beberapa air terjun yang ada di sana. Dan area ini juga termasuk sebagai area pendidikan karena terdapat situs peninggalan Belanda. Pembahasan yang kedua yaitu fasilitas yang ada di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin. Yang pertama, rumah makan. Rumah makan di sekitaran Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin tersebut dapat banyak ditemui. Di kaki bukit banyak varian makanan dan warung yang sederhana di sekitaran tersebut. Dan apabila ada acara perkemahan, pendidikan latihan dasar atau festival, warung tersebut pun buka hingga malam hari. Fasilitas yang kedua yaitu arena bermain. Tersedia beberapa fasilitas bermain untuk anak-anak meskipun terbilang belum begitu memadai. Fasilitas ini tentu menyenangkan karena berada di bawah rindangnya pepohonan hutan yang ada di taman tersebut. Yang ketiga yaitu kawasan berkemah. Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin merupakan memang tempat favorit untuk berkemah di Kabupaten Banjar karena mempunyai area yang luas dan mempunyai lokasi area perkemahan yang terpisah namun tidak terlalu jauh. Dengan pemandangan yang asri, camping area ini sering digunakan oleh komunitas pecinta alam, kegiatan pramuka, pendidikan dasar, instansi, bahkan latihan dasar militer di Kalimantan Selatan. Yang keempat yaitu pos keamanan. Tersedia di pintu masuk kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin. Pos ini sekaligus digunakan untuk pos retribusi. Yang kelima yaitu papan keterangan objek wisata. Pada Taman Wisata Sultan Adam ini terdapat papan keterangan objek wisata sehingga para pengunjung dimudahkan untuk mencari lokasi-lokasi yang ingin dituju oleh pengunjung. Yang keenam yaitu tempat parkir. Tempat parkir di Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin cukup luas. Tempat parkir ini disediakan juga teduh dan aman bagi kendaraan pengunjung. Dan ada pula disediakan Plaza Tahura Sultan Adam Mandiangin. Tempat ini seperti lapangan yang bisa digunakan untuk komunitas melakukan upacara dan di sana pula terdapat tiang bendera. Selanjutnya di kawasan ini pula disediakan WC dan kamar mandi dan pula ada tempat ibadah. Sebagai kawasan Taman Hutan Raya Mandiangin ini yang selaku pengunjung terlebih pada saat hari libur weekend, pengelola juga menyediakan tempat berupa mushola untuk para pengunjung, memudahkan para pengunjung untuk beribadah. Yang ketiga yaitu aturan berkunjung di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin ini. Yang pertama, saat memasuki wilayah Tahura, pengunjung diwajibkan membayar tiket masuk pada pos retribusi sebesar 18.000 per orang. Yang kedua, mengikuti aturan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak menebang pohon di wilayah wisata Tahura Sultan Adam Mandiangin. Yang keempat, menjaga kebersihan area wisata. Dan yang kelima, membayar tiket perorangan.
Pembahasan yang keempat yaitu tempat bersejarah yang ada di kawasan Sultan Adam Mandiangin. Yang pertama yaitu lapangan tenis. Lapangan tenis atau tenis bar Mandiangin yang menjadi fasilitas dari Pasanggerahan Mandiangin yang diresmikan bersamaan dengan Pasanggerahan Mandiangin 26 Februari 1939 oleh. Tempat bersejarah yang kedua yaitu Sanatorium Mandiangin. Sanatorium Mandiangin dibuka sejak tahun 1940, memiliki ruangan yang berfungsi sebagai kantor dan tempat tinggal kepada sanatorium. Kemudian ruang pengobatan. Yang ketiga yaitu Pesanggerahan Haga. Pesanggerahan Mandiangin adalah tempat peristirahatan ambtenar atau pejabat Belanda yang diresmikan pada tanggal 26 Februari 1939 oleh Gubernur van Borneo dan Dr. Buyckhuizen atau BZ. Haga. Pesanggerahan ini difungsikan sejak tahun 1939. Tempat bersejarah yang terakhir yaitu Kolam Belanda. Kolam renang Zwembad adalah fasilitas Pesanggerahan Mandiangin diresmikan pada tanggal 26 Februari 1939 oleh Gubernur van Borneo dan Dr. Buyckhuizen atau BZ Haga. Keunikan kolam ini adalah air yang khas mengalir dari sumber mata air, lantai dasarnya yang sangat alami dan kesegaran yang khas terasa. Pembahasan yang terakhir yaitu objek wisata yang ada di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin. Yang pertama yaitu air terjun. Tidak jauh dari kaki bukit, para pengunjung akan menemukan air terjun Mandiangin. Riak gemericik air sungai dari aliran air terjun Mandiangin mengalir hingga ke bawah tempat lokasi berkemah. Spot air terjun Mandiangin terdapat 2 lokasi dan biasanya banyak pengunjung yang sekedar berfoto atau mandi di bawah guyuran air terjun tersebut. 2 yaitu penangkaran flora dan fauna. Taman Hutan Raya Sultan Adam juga memiliki tempat wisata penangkaran rusa sambar. Penangkaran ini dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan rusa sambar yang bernama lain Cervus unicolor. Tidak hanya rusa, di Taman Hutan Raya Tahura Sultan Adam juga ada tempat penangkaran kijang. Tempat ini merupakan salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk menjadi tempat edukasi bagi anak-anak mengenai hewan yang kini mulai langka tersebut. Hewan lainnya yang ada di Taman Hutan Raya Sultan Adam seperti bekantan, lutung kasarung, babon, babi hutan, burung enggang, elang, lebah, beruang madu, dan lain-lain. Dan jika beruntung, pengunjung juga bisa menikmati keindahan bunga beragam jenis anggrek di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin. Umumnya, anggrek-anggrek alam tersebut tumbuh di dahan-dahan pepohonan yang di bawahnya mengalir mata air dalam sungai kecil. Beberapa jenis anggrek yang bisa ditemukan di Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin ini antara lain Dendrobium secundum, Dendrobium crumentum, Cymbidium, dan Aerides. Tidak hanya anggrek yang ada di Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin ini. Contohnya ada pohon ulin, pohon karet, pohon pinus, pohon garu, dan pohon beringin. Objek wisata yang ketiga yaitu Puncak Tengger Mandiangin. Puncak Tengger Mandiangin merupakan wisata favorit bagi seorang pecinta alam. Tempat ini dapat melihat semua yang ada di sekitar Mandiangin, serta pengunjung dapat menikmati fenomena matahari terbit dan matahari tenggelam. Tidak jarang pengunjung rela menginap di kaki bukit, kemudian jika mendekati jamnya matahari terbit ataupun tenggelamnya, mereka segera menuju spot yang dapat melihat fenomena tersebut. Itu trek Bukit Besar. Banyak pengunjung yang menikmati di salah satu tempat ini hanya untuk melihat pemandangan nan hijau yang berada di sekitar Bukit Besar Mandiangin. Untuk menempuh tempat ini, pengunjung masih dapat menggunakan kendaraannya karena tempat ini adalah salah satu jalan menuju Puncak Tengger Mandiangin. Baiklah, hanya itu pembahasan ekowisata di Taman Hutan Raya Mandiangin yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.